Kalian bosen sama desain NMAX atau PCX? Karena di jalanan udah banyak banget. Gue punya solusinya buat teman-teman semua. Ini dia Suzuki Bergman 200. Kita kasih sinematiknya and let's go. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue mau nge-review salah satu motor yang cukup langka di Indonesia. Kenapa gue bilang langka? Karena memang peredaran unitnya cukup sedikit. Kita nggak bisa nemuin di jalan seperti NMAX atau PCX. Nah, apa itu unitnya? Ini dia, Suzuki Bergman 200. Nah, kalau ditanya kelasnya seberapa sih? Se-NMAX atau se-X-Max? Nggak dua-duanya teman-teman. Karena cc-nya di tengah-tengah. Kalau NMAX 155, X-Max 250, ini 200 teman-teman. Di tengah-tengahnya. Dimensinya pun, kalau gue bilang, itu di tengah-tengah. Karena lebih besar daripada NMAX, lebih kecil daripada X-Max. Nah, kebetulan unit yang ada di depan gue ini adalah unit tahun sekitar 2016 atau 2017 teman-teman. Nah, mesinnya itu 199 cc SHC 4 katup teman-teman. Dibekali dengan mesin 199 cc atau dibulatkan menjadi 200 cc. Nah, tenaga yang dihasilkan dari mesin segini itu adalah sekitar 17,4 daya kuda di RPM 8000 teman-teman. Nah, untuk torsi maksimumnya di 6000 RPM itu 16 Nm teman-teman. Nah, kita lihat sedikit ke bagian depan. Bagian tengah lebih tepatnya. Ini joknya gede banget teman-teman. Gue sempet beberapa hari nyoba motor ini, tergolong nyaman. Untuk di dalam kota masih nyaman, cuman untuk selap-selip dan segala macam dia masih kurang. Nah teman-teman, sedikit spesifikasi mesin dari motor ini teman-teman. Namanya Suzuki Bergman 200. Otomatis cc-nya 200 cc teman-teman. Lebih tepatnya 199 cc yang dibulatkan menjadi 200. Nah, mesinnya ini memuntahkan 17,4 daya kuda di RPM 8000 dan torsi maksimalnya ada di 16 Nm di RPM 6000 teman-teman. Cukup kencang, tapi gue nggak bisa bilang ini motor yang lebih kencang daripada NMAX karena menurut gue tarikannya lebih enakan NMAX karena memang motor ini menurut gue pribadi gambotnya di bagian belakang teman-teman. Pantat belakangnya bener-bener besar sekali motor ini. Nah, kita bahas sedikit. Tentu saja di bagian samping dia punya jok yang gede banget, ada tulisan Bergman yang sangat besar melambangkan ini motor ya lumayan besar dan 200. Nah, kita lanjut di bagian depan teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, di bagian depan kita bisa lihat ada emblem Suzuki yang ya sedang lah, nggak begitu kecil, nggak begitu besar. Nah, di bagian depan dia lampunya terpisah teman-teman antara lampu utama dan lampu tembak. Kita cek nih teman-teman. Nah, sebelah kirinya itu lampu utama, ada lampu sore. Ada lampu sore sebelah kanan dan kiri. Nah, di sebelah kiri ini adalah lampu pasdim. Nanti kita kasih footage-nya ya teman-teman. Terus yang spesial motor ini juga sudah tersedia hazard. Nah, untuk lampu sen dan hazardnya dia terpisah di bagian di bagian bawah, mengingatkan gua kepada desain sennya dari Suzuki Inazuma 250 cc. Nah, teman-teman, untuk di bagian kaki-kaki dia sudah menggunakan sistem suspensi teleskopik di bagian depan. Nah, untuk remnya sendiri dia sudah dibekali rem cakram ya teman-teman. Jadi remnya benar-benar pakem. Nah, teman-teman, untuk velgnya sendiri dia menggunakan ring 13 di bagian depan. Nah, profil ban yang dia gunakan itu 110/90 teman-teman. Oke, habis ini kita lanjut di bagian sektor kokpit. Oke, let's go. Nah, teman-teman, kita udah sampai di bagian kokpit. Nah, di bagian kokpit sendiri dia sebenarnya sangat sederhana teman-teman, mudah dipahami. Di holder bagian kiri seperti biasa dia ada lampu dekat, lampu jauh. Nah, ini ada pasdim warna kuning. Lalu ada juga lampu sen untuk saklar untuk sen. dan klakson. Sebelah kanan dia ada engine cut off.
Di bawahnya ada switch untuk hazard teman-teman, dan otomatis ada tombol starter. Kita coba untuk nyalain teman-teman. Oke, instrumen klasternya cukup inovatif ya teman-teman. Cukup berinformasi yang cukup lah. Sebelah kiri dia ada kilometer, penunjuk kecepatan. Sebelah kanan ada RPM sampai 11.000 teman-teman. Untuk kecepatannya di sini tertulis 160, tapi di atas kertas motor ini hanya sanggup mencapai 120 km per jam. Di tengahnya ada konsumsi bahan bakar 15,8 per liter, ada petunjuk indikator bahan bakar. Di atasnya ada kilometer. Kebetulan motor ini cukup antik teman-teman, kilometernya baru 518. Di atasnya ada petunjuk jam, dan yang atas ada lampu ABS, FI, dan mesin. Lalu juga di bawah penunjuk kecepatan dia ada pas dim tentu, dan lampu sen. Dan di bawahnya RPM dia ada emblem Eco Mode. Lalu ada didampingi juga oleh tombol untuk mengatur informasi yang ada di speedometer ini. Nah, windshieldnya juga cukup besar teman-teman, cukup untuk memecah angin ketika teman-teman melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian belakang. Di bagian belakang dia nggak banyak yang neko-neko. Ada tulisan Suzuki, lampu rem beserta lampu sore teman-teman. Di sini juga ada sen kanan dan kiri, ada mata kucing, spakbor, knalpot. Dia sudah dual shock breaker di bagian belakang. Bannya menggunakan velgnya menggunakan ring 12, bannya menggunakan profil 110/90 teman-teman. Nah, dia juga sudah dibekali oleh rem disc brake, jadi depan belakang sudah disc brake teman-teman, jadi nggak ada kata untuk rem yang lemot. Remnya benar-benar pakem teman-teman. Itu aja yang bisa gue jelasin di bagian belakang, nggak begitu banyak. Kita langsung ke impresi berkendara. Let's go. Nah, teman-teman semua, menurut gue motor ini cocok untuk dipakai harian maupun touring teman-teman. Untuk informasi sedikit, motor ini dibanderol dengan harga 30 jutaan. Bisa di bawah atau di atas tergantung kondisi ya teman-teman. Nah, buat gua gimana? Menurut teman-teman juga sekalian, apakah worth it membeli motor ini daripada NMAX, PCX dan segala macam? Tulis di kolom komentar. Nah, segitu aja yang bisa gue jelasin karena cuaca juga sudah tidak mendukung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I'll see you guys next time. Stay safe and bye-bye. Tapi gue juga mau jelasin teman-teman, suaranya kita cek dulu sebelum closing. Halus ya teman-teman. Udah gitu aja. Terus, bye-bye.